Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan ketiga, yaitu dengan tema pengaruh lingkungan terhadap keamanan makanan. Nah, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi makanan digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini meliputi air, tanah, udara, sinar, suhu, dan kelembapan. Yang kedua adalah lingkungan kimia. Nah, lingkungan kimia ini meliputi pestisida, bahan tambahan makanan, antibiotika, dan logam-logam. Dan untuk yang ketiga adalah lingkungan biologi, meliputi mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi itu ada 3 faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi makanan. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada lingkungan biologi, yaitu mikroorganisme. Nah, ini mikrobiologi makanan. Sudah amankah makanan yang akan kita makan? Nah, kalau dilihat dari tampilannya, makanan ini sepertinya baik-baik saja. Padahal kalau kita periksa, mungkin saja di dalamnya ada bakteri, jamur, antibiotik, ataupun pestisida. Selanjutnya, jenis mikroorganisme yang merugikan. Jadi, mikroorganisme itu tidak hanya ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang merugikan. Nah, kita akan fokus di sini kepada bakteri yang merugikan, mikroorganisme yang merugikan. Jadi, mikroorganisme yang sering menjadi pencemar bagi makanan itu ada 4. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua fungi, yang ketiga parasit, dan yang keempat virus. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu bakteri. Jadi bakteri itu merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki kemiripan dengan sel tanaman, tetapi tidak mempunyai klorofil. Jadi bakteri ini dia bersel tunggal, tetapi tidak memiliki klorofil, sehingga dia tidak berwarna hijau. Terus berbagai jenis bakteri dapat dibedakan menurut bentuknya. Jadi menurut bentuknya, bakteri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kokus, yang seperti ini. Bakteri berbentuk bulat. Yang kedua, bacillus, bakteri yang berbentuk batang. Dan yang ketiga, vibrio, bakteri yang menyerupai spiral. Jadi ini ada 3 jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan bakteri. Jadi bakteri itu dia berkembang biak tidak dengan menikah, ya, tidak seperti dengan manusia. Jadi bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi awalnya 1, dia membelah diri menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan begitu seterusnya. Waktu yang diperlukan untuk pembelahan berbeda-beda tiap jenis bakteri. Biasanya berkisar antara 15-30 menit. Satu sel bakteri dapat berkembang menjadi 1 juta sel dalam waktu kurang dari 6 jam. Nah, jadi bayangkan, yang awalnya makanan kita disimpan di tempat yang terbuka, dalam waktu kurang dari 6 jam bisa menghasilkan bakteri, bakteri bisa tumbuh di dalamnya sebanyak 1 juta sel. Adapun cara untuk mencegah kontaminasi bakteri yang merugikan pada makanan, yang pertama adalah melindungi makanan dari kontak dengan sumber cemaran. Misalnya, peralatan kotor. Makanannya awalnya tidak tercemar, tapi kita menggunakan peralatan yang kotor, akhirnya makanan kita tercemar oleh bakteri. Yang kedua, kalaupun peralatan kita bersih,
Nah, kadang pengolahnya yang tidak higienis, kukunya panjang, rambutnya panjang, intinya dia tidak cuci tangan ketika menyentuh makanan. Nah, terus yang ketiga dari udara. Dari udara ini ketika makanan yang kita simpan itu tidak dalam keadaan tertutup. Untuk yang kedua, menghentikan atau memperlambat pertumbuhan bakteri, yaitu dengan cara pengendalian suhu. Ditaruh di dalam kulkas atau di suhu yang kurang dari 7 derajat Celcius. Jadi pencegahan kontaminasi bakteri dengan perubahan suhu rendah ini, dia tidak membunuh bakteri tapi memperlambat pembelahan bakteri, memperlambat bakteri tadi itu membelah. Dan yang ketiga, ya ini mematikan. Jadi dia tidak memperlambat lagi tetapi mematikan, yaitu pada suhu lebih dari 77 derajat Celcius selama minimal 30 detik. Nah, yang kedua dari mikroorganisme yang merugikan, yang bisa mencemari makanan, yaitu fungi atau jamur. Nah, fungi terdiri dari dua kelompok besar, yaitu yeast dan jamur. Umumnya menyukai lingkungan dengan pH rendah, suhu sedang, dan aerobik. Yeast merupakan mikroorganisme bersel tunggal, ukuran lebih besar dari bakteri. Jadi yeast ini dia lebih besar dari bakteri, bersifat tidak patogen, melainkan perusak. Nah, jadi yeast ini sebenarnya dia tidak tidak menyebabkan pencemaran pada makanan, tidak menjadi patogen, tapi dia hanya merusak makanan. Terus yang keempat yaitu menyebabkan perubahan bau, rasa, warna pada makanan. Beberapa yeast berperan penting dalam proses pembuatan makanan. Jadi selain dia merugikan yeast ini, ternyata dia juga dimanfaatkan dalam pembuatan roti, keju, bir, dan anggur. Jamur. Ya, jamur merupakan mikroorganisme multiseluler atau dia bersel banyak, kadang dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi jamur ini kadang dia bisa dilihat, berbeda dengan bakteri. Bakteri itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kalau jamur kadang bisa dilihat dengan mata telanjang. Terus menyerupai bentuk benang putih atau berwarna pada permukaan makanan yang terkontaminasi. Jadi ketika ada makanan yang terkontaminasi jamur itu bisa kelihatan dengan mata kepala. Seperti gambar di samping ini, ada jagung, ada roti. Ini adalah gambar makanan yang tercemar oleh jamur. Pada umumnya tidak patogen, melainkan perusak. Ya sama ya, bagian fungi ini mereka tidak patogen, tapi hanya merusak. Beberapa jenis jamur diperlukan pada pembuatan beberapa jenis makanan. Nah, contohnya ini tempe, oncom, kecap. Jadi selain dia sebagai pencemar, dia sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk pengolahan makanan. Beberapa jenis jamur yang perlu diwaspadai karena kemampuannya dalam memproduksi racun atau toksin. Nah, jadi ini jamur tadi yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jamur itu sebenarnya dia tidak patogen, tetapi hanya merusak makanan. Tapi yang menjadi bahaya dari jamur ini adalah karena dia bisa memproduksi racun. Nah, racun yang diproduksi jamur itu disebut dengan mikotoksin. Nah, jamur Aspergillus flavus ini yang paling terkenal ini yang menghasilkan racun yang disebut dengan aflatoksin. Nah, Aspergillus flavus ini, jamur Aspergillus flavus ini sering mencemari kacang-kacangan. Jamur Aspergillus flavus ini dapat menyebabkan gangguan hati. Kacang-kacangan ini seperti jagung, kacang tanah. Nah, jamur ini dia mengontaminasi makanan dapat dimatikan dengan pemanasan pada suhu 60 derajat selama 10 menit. Nah, jadi jamurnya bisa dimatikan dengan pemanasan. Tetapi racun yang telah dibentuk oleh jamur biasanya
bersifat panas dan tidak rusak oleh panas. Dengan demikian, makanan yang terkontaminasi jamur sebaiknya dibuang. Wadah atau ruang penyimpanannya dibersihkan dan disanitasi. Jadi, walaupun jamurnya telah dimatikan, tapi kalau dia sudah terlanjur mengeluarkan racun, itu sudah tidak bisa lagi diapa-apakan. Sebaiknya makanan yang sudah berjamur itu sebaiknya langsung dibuang saja. Karena kita tidak tahu apakah dia sudah mengeluarkan racun atau belum. Yang ketiga dari golongan mikroorganisme yang mencemari makanan itu adalah parasit. Parasit ini dia multiseluler, berukuran kecil. Dia ciri-cirinya adalah menggunakan inang sebagai tempat hidup dan sumber nutrisi untuk pertumbuhannya. Kontaminasi parasit pada makanan umumnya berasal dari kelompok cacing yang hidup pada usus. Salah satu parasit yang terkenal adalah cacing pita. Jadi parasit ini dia tidak bisa hidup kalau tidak ada inang. Inang ini adalah makhluk hidup ya. Cacing pita dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan yang terkontaminasi. Jadi dia masuk melalui makanan yang terkontaminasi, kemudian tinggal di dalam usus. Cacing ini sering hidup pada tubuh babi yang lingkungannya serta makanannya tercemar. Jadi makanan ini cacing yang ada pada daging mungkin karena pengolahannya tidak sempurna atau setengah matang atau seperti apa, sehingga cacingnya bisa tetap hidup dan bersarang di usus. Cara menangani makanan yang tercemar parasit. Yang pertama, memanaskan suhu bagian paling dalam makanan mencapai lebih dari 70%. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi itu, kebiasaan orang itu memakan daging dengan setengah matang. Nah, itu yang menyebabkan parasitnya masih hidup. Makanya untuk mencegahnya kita sebaiknya memanaskan dia sampai yang bagian dalam itu lebih dari 70 derajat. Terus, atau yang kedua adalah membekukan makanan selama beberapa saat. Jadi untuk kalau memanaskan itu dia mematikan cacingnya, kalau dibekukan bisa juga membunuh cacingnya. Virus. Yang keempat adalah virus. Keberadaan virus pada makanan biasanya hanya bersifat sementara. Virus tidak menggunakan makanan untuk perkembangbiakannya. Jadi virus dalam makanan itu sifatnya sementara karena virus itu tidak bisa mengambil manfaat dari makanan. Jadi dia tidak bisa berkembang biak dari makanan. Terus virus hanya dapat berkembang di dalam sel hidup. Jadi virus ini hanya bisa berkembang di dalam sel hidup. Beberapa virus yang penyebab penyakit yang ditularkan melalui makanan adalah yang pertama itu virus influenza, yang kedua virus polio, dan yang ketiga adalah hepatitis A. Sekarang yang lagi tren itu adalah virus corona, tapi untuk sementara virus corona belum dikonfirmasi bisa menyebar melalui makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bakteri patogen menimbulkan penyakit melalui makanan. Yang pertama adalah jenis mikrobanya. Jadi setiap mikroba itu berbeda-beda. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua mikroba itu memberikan bahaya pada makanan. Terus yang kedua adalah jumlah bakterinya. Seberapa banyak bakteri yang ada dalam makanan. Dan yang ketiga, yaitu kesehatan atau daya tahan tubuh orang yang mengkonsumsi makanan. Jadi ini juga berpengaruh pada dampak bakteri patogen itu dalam menimbulkan penyakit melalui makanan. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.